apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan pada masa khalifahannya adalah yang pertama, Utsman bin Affan melakukan penjagaan terhadap wilayah Islam yang telah meluas ya. Pada masa Umar bin Khattab kita tahu bagaimana umat Islam melakukan futuhat, pembebasan negeri-negeri ya, sehingga mereka kemudian tunduk pada pemerintahan Islam ya. Dan selain perluasan juga pada masa Utsman bin Affan dilakukan melakukan penjagaan terhadap wilayah-wilayah, karena pada masa Utsman juga terjadi di beberapa wilayah ya, pemberontakan ya. Jadi beberapa unsur dari negeri-negeri yang sudah tunduk kepada pemerintahan Islam itu ada yang mencoba untuk melakukan pemberontakan ya, memisahkan diri dari kekhalifahan Islam. Di antaranya misalnya wilayah Khurasan ya, wilayah Iskandaria di Mesir ini pernah melakukan pemberontakan. Nah, Utsman bin Affan berhasil mematahkan ya, menumpas pemberontakan tersebut. Juga dalam perluasan wilayah ya, ini melanjutkan perluasan wilayah pada masa sebelumnya, pada masa Umar bin Khattab. Yang paling fenomenal adalah futuhat ya, menyerang ke Siprus. Ya, menyerang ke Siprus, dan pada saat itu umat Islam sudah memiliki armada perang ya, armada laut. Ini terjadi pada tahun 27 Hijriah. Dan hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu jaisun min ummati yakzunal bahra qad aujabu." Ya. Pasukan pertama dari umatku akan berperang mengarungi lautan, maka qad aujabu, maka dipastikan sudah wajib bagi mereka. Maksudnya wajibnya apa? Wajib masuk surga gitu. Jadi Rasulullah memberikan kabar gembira kepada pasukan yang pertama kali nanti akan mengarungi lautan untuk melakukan futuhat. Dan ini terjadi ternyata pada masa Utsman bin Affan, di mana pada saat itu dipimpin oleh Muawiyah ya, melakukan pembebasan Siprus. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, salah seorang sahabiah ya, sahabat wanita, langsung meminta didoakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya ikut serta dalam armada laut itu, yaitu Ummu Haram binti Milhan, istri dari Ubadah bin Samit. Nah, pada tahun 27 Hijriah juga dibebaskan beberapa kota, beberapa wilayah. Misalnya adalah kota Arjan, Darbijan ya. Kemudian pada saat itu gubernur Mesir yaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, dia baru saja menggantikan Amr bin As, melakukan futuhat ke wilayah Afrika. Sampai diceritakan ya, setiap tentara itu mendapatkan harta rampasan perang sebanyak 1000 dinar. Di riwayat yang lain disebutkan bahkan bukan 1000 dinar tapi 3000 dinar. Nah, pada tahun itu juga Andalusia, Spanyol, ini berhasil dikuasai. Jadi pada masa Utsman bin Affan itu. Kemudian tahun 29 Hijriahnya ada beberapa wilayah ya, Istohar, Pasa atau Pes ya, ini dikuasai. Kemudian pada tahun 30 Hijriah ya, kota Jur, Tus, Sarhas, Marwu, Baihaq ya, makanya ada ahli hadis itu Imam Baihaqi. Nah, itu berasal dari Baihaq ya. Baihaq ini dikuasai gitu. Nah, ada lagi pertempuran di laut, ini ada lagi ya, yang disebut dengan pertempuran Dzatis Sawari ya, pertempuran tiang kapal. Ini pertempuran antara pasukan kaum muslimin melawan Romawi. Ini terjadi pada tahun 31 Hijriah dekat kota Iskandaria ya, di wilayah Mesir. Romawi di bawah pimpinan Kaisar Konstantin ya, ini dengan bala tentara Islam di bawah pimpinan Abdullah
ibnu Abisarah. Ini adalah gubernurnya ya, gubernur Mesir. Dalam pertempuran ini dikabarkan bahwa ada kapal itu yang bertempur ada 1000. Nah 200 diantaranya adalah milik kaum muslimin, sisanya itu adalah milik orang-orang Romawi. Jadi 800 lawan 200 ya. Dan ini berhasil dikalahkan. Yang 800 kapal itu bisa dikalahkan oleh 200 kapal kaum muslimin ya. Jadi penjagaan wilayah, perluasan wilayah ini terus dilakukan gitu.